Hai Singam, gue Eno Bening. Selamat datang lagi di Radio Singam, di mana kita akan obrolin Indonesia, video online, dan dunia. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang cukup spesial karena dia udah ikut 25 podcast di Indonesia ya. Berapa banyak podcast dia ikutin untuk ngejelasin satu hal yang sama gitu. Bukan sebuah prestasi sebenarnya, tapi adalah sebuah sama sekali bukan. Terus tiba-tiba dia mesti ngomong hal yang sama lagi di sini dan gua gak tahu nih dia udah seberapa enak aja nih. Ucapkan selamat datang buat Andovi Lopez dari Skinny Indonesia 24. Andovi. Halo para Singam, apa kabar semuanya? Langsung aja nih ke pembicaraan. Mau kita intermezzo dulu deh. Andovi. Boleh. Tahun berapa lu mulai YouTube, Dov? Gua mulai YouTube Juni 24 2011. Dan video pertama gua Juni 27 2011. Itu video pertama. Gak dihafalin karena udah sering jawab. Udah. kayak apa? Kuis apa ulangan. Gua udah hafal. Nah, dengar lu awal memulai YouTube lu nggak pernah berpikir sampai lu bisa sampai kayak gini. Awal-awal pikiran lu apa sih membuat YouTube, ngupload video lagu? Lu lagu kan nggak salah tuh pertama-tama? Ya, lagu. Gua cover lagu, ya. Ya. Karena please don't laugh, okay? Don't laugh. Oke. Tapi gua awalnya gua pengen jadi penyanyi. I know. Bodoh amat. Jadi gua tuh ada jiwa bernyanyi. Oke. Yang ngasih tahu lu punya jiwa bernyanyi itu siapa? Diri gue sendiri. Gue nggak bilang jiwa gue benar, tapi ada jiwa saja kan. Nah, kebetulan saat itu tahun 2011 platform yang ada di mana lu bisa upload kebetulan waktu itu yang gue tahu adalah YouTube. Ya, dan zaman itu inspirasi gue secara musik di YouTube adalah dulu GAC. Banyak orang nggak tahu kalau GAC itu justru dulu ngupload YouTube sebelum tahun 2011. Banyak orang nggak tahu nih. Sama of course Ryan Higa, Kev Jamba, Ray William Johnson, Smosh, pastilah the OGs. Tapi gua kira suara gue bagus. Gua kira suara gue bagus. Jadi yuk nyanyi yuk, ya kan? Yes. Setelah gue bikin 10 atau belasan cover lagu di YouTube gua di Skinny 24, komentarnya semua kayak mati aja lu, Dov. Hampir kayak lu mendingan lu nggak ada bakat untuk ini sama sekali. Right. Long story short, gue keterima masuk UI, masuk FAUI, gue bikin video untuk OKK UI, no? Iya, OKK. Ya? OKK UI waktu itu tahun 2012 gue bikin 10 tips sukses masuk UI. Karena ada tugas. Nah, zaman dulu kita nggak disuruh kasih tahu untuk upload ke YouTube. Enggak, tapi kan gue kebetulan ada channel YouTube nih, kenapa gue nggak upload aja? Iya. Oh, zaman sekarang kan pemikiran orang ya upload channel YouTube memang biasa aja. Tapi kalau zaman dulu super aneh. Ya, zaman dulu tuh kayak bukan sesuatu yang normal lah. Gue upload, tiba-tiba dari komentarnya semua yang kayak lu mati aja dong, suara lu bikin gue berdarah atau whatever gini-gini. Tiba-tiba komentarnya berubah kayak, kok ini lumayan unik ya? Maksudnya kayak mendingan lu gini aja, Dov. Right? Nah, dari 10 tips sukses masuk UI, kan ada ospek universitas, ada ospek fakultas sama jurusan, ya kan? Nah, ospek fakultas hukum tuh PMH, penerimaan mahasiswa hukum. Nah, di PMH, gue bikin video lagi, karena gue dikatain, Andovi kok lu modus banget sih? Padahal gue modus bukan karena gue emang modus ke cewek, tapi pergaulan gue tuh pergaulan di sekolah gue di India, karena gue sekolah internasional di India, itu bebas. Bukan seks bebas ya, bukan seks bebas, tapi bebas azin kalau ketemu sama cewek, what's up, apa kabar, peluk-pelukan, whatever, right? Nah, gue dikatain modus. Gue resah, gue bikin video modus tahun 2012. Nah, dari video modus itu tiba-tiba kok dari yang kemarin yang nonton gue cuman 100 orang, 200 orang, tiba-tiba meledak. Dan meledak zaman dulu tuh bukan meledak zaman sekarang ya. Bukan meledak 15-20 juta views, bukan. Meledak zaman dulu tuh kayak 10.000, 15.000, 20.000, ya kan? Tiba-tiba kayak, nah dari situ gue bikin, Radit ngelirik gue bilang, boleh nggak lu ngajak untuk nulis sama main di Malam Minggu Miko. Nah, dari situ gue mulai sadar kayaknya, gue nggak mau jadi lawyer, Eno. Gue nggak mau jadi lawyer, gue mau fokus di dunia entertainment. Jadi itu cerita singkatnya. Nah, akhirnya kenapa lu memutuskan akhirnya pada masa itu, lu sangat-sangat memutuskan kalau
oh gue nggak berhenti YouTube tapi gue ganti aliran gue untuk jadi YouTube. Di pikiran lu tuh apa? Maksudnya kan dulu oke lu mau jadi penyanyi, tapi pada saat akhirnya lu mendapatkan kesempatan main di Malam Minggu Miko, lu dapetin Ya. viewer-viewer yang meledak, apa goals lu pada saat itu? Jujur goals gua waktu itu goals gua adalah gua tuh seneng gini, doing YouTube is fun. This is what people forget, right? This is what people forget sometimes. It was so fun making videos back then. Lu ketemu orang-orang, lu bikin, ayo kita kumpul, ada ide apa nih? Fuck, ada ide ini, shit kita bikin ide ini, bikin. Tujuan gue cuma, gue pengen bikin sebuah video atau karya, tanda kutip karya. Gue pengen bikin apa dan gue pengen upload aja, gue pengen lihat reaksi orang. Zaman dulu tuh nggak ada kayak, yuk ada duit di YouTube. Eno, lu tau lah Eno. Iya. Bagi yang nggak tahu, Eno tuh secara generasi dia lebih senior daripada gue di YouTube dan dia juga senior gue di UI. Lu filsafat UI 2010 kan? 2009. Adalah 2010. gua tua lah pokoknya. Tua. Nah intinya nggak ada, tujuan gue cuma let's have fun. Yuk kumpul-kumpul temen. Men kalau lu lihat video-video gue zaman dulu itu kumpul-kumpul bareng temen, bikin video aja, ya kan? Modus tuh kumpul-kumpul sama temen, putus Indonesia versus bule, apapun itu ngumpul sama temen, bikin video. Tujuan gue cuma untuk menghibur aja, tapi dari video modus sampai Indonesian versus bule sampai apa Dovi Jovi, selalu bukan ada message. Gue paling benci orang kayak, oh lu sok ada message. Enggak. Banyak orang kira modus itu sketsa lucu. Tapi salah, modus itu sebuah satir terhadap keadaan di Indonesia. Kenapa kalau cowok ngobrol sama cewek selalu dianggap modus? Ya nggak? Kenapa? Gue bingung sebagai orang yang waktu itu tinggal di luar negeri, ya. Kenapa kalau gue ngomong sama cewek, jam berapa sekarang? Ini udah makan belum? Modus, fuck this shit. Nah gue bingung kenapa sih di Indonesia nggak boleh ngobrol sama cewek dan dianggap nggak modus? Nah itu gue kemas secara komedi. Walaupun gue kemas secara komedi, itu tetap ada, bukan pesan ya, tetap ada sebuah inti tersirat lah. Nah dari dulu tuh Skinny24 tuh selalu kayak gini. Kalau kalian nonton sketsa-sketsa dari awal, nggak semua sketsa ya, nggak semua video ya. Tapi dari dulu tuh kebanyakan video-video Skinny24 tuh selalu kayak, ini kita package sesuatu secara lucu, tapi kok kayak gini ya? Oh iya, kenapa orang bule di Indonesia ditinggi-tinggikan sama orang Indonesia sendiri? Makanya gue bikin video Indonesia versus bule. Ini ya kayak, kenapa? Kayak gue cuma mempertanyakan hal-hal yang ada di Indonesia. Gue sama Kajo bikin sebuah sketsa atau sebuah satir akan hal tersebut. Jadi tujuan gue dulu tuh cuma untuk have fun, make videos, dan semoga orang-orang dapat sesuatu dari itu, gitu. Oke. Itu 2011 dan lu orangnya cukup cepat, bahkan lu menjadi salah satu top 10 di Indonesia yang most subscribe. Ya, dan zaman dulu banget. Sekarang lu udah bukan top 10 lagi, bahkan udah ada yang melewati lu dari Pasti, segi karir, dari segi angka, dari segi semuanya. pencapaian. Ya. Gimana rasa yang sempat di atas terus tiba-tiba mesti sekarang nggak di bawah banget sih, cuman ya ada pesaing yang melewati lu lah. Dan itu anak baru gitu. Di tahun 2015, 16, 17 ketika gue nggak tahu tahunnya khusus ya, ketika ada masa transisi ya, yang ya kita merasakan masa transisi nih, ada generasi baru datang. Apaan masa transisi itu apaan? Kayak ada transisi dari 2016 algoritma udah berubah. Nih correct me if I'm wrong, right? Correct me if I'm wrong. Gue cuma tahunnya gue mix up. Algoritma udah berubah, YouTuber baru udah mulai masuk. Let's say era mungkin era yang lu maksud era Mobile Legend. Itu 2016 ya? 2016 gua era Mobile Legend. Ya, jadi gue masih ingat era-era itu pas masuk, gue waktu itu di-approach sama sebuah brand lah. Kenapa lu nggak bikin video Mobile Legend? Bisa kok, lu dengan personality gue yang berisik dan so asik ini, kalau gue main Mobile Legend pasti kayak, wah, fuck, ayo shit, ayo, apa kayak winner chicken dinner, itu salah game ya, gue nggak tahu. Gue gak tau, kenapa lu gak bikin? Terus dengan senang hati gue ngomong, gue gak mau, ini bukan gue. Nah di awal-awal Eno, gue bahagia banget ketika komunitas YouTuber kita, YouTube kita itu growing. Gue bahagia no, fuck gue bahagia banget. Ketika itu gue kayak, oh akhirnya nih, oh yuk, ini, ayo sebuah community. Lu tau lah masa-masa zaman dulu ada komunitasnya ibaratnya. Gue gak bilang sekarang gak ada komunitasnya ya. Oh iya, kayak, mungkin mesti dilurusin Dov, bahwa dulu tuh emang YouTube tuh kecil banget. Emang kecil banget. Kecil banget. Iya. YouTube happy hour pertama ya, yang sampai ada Raisa aja bisa ngumpul bareng kita, ingat gak lo? Yes. Itu nggak ada 20 orang kayaknya ya, nggak ada 20 orang. Ya itu, oh my god, YouTube happy hour pertama. Yes, ya kan? Raisa duduk bareng kita men. Sekarang, oh my god, lu duduk bareng Raisa, lu orang penting pasti. Gila, oh my god, that's oh yeah, you take me back. Iya, jadi komunitas YouTube kita kecil, terus growing, gue bahagia no, jujur. Gue bahagia. Lu kan tadi ngomong, tadi gue di atas, sekarang gue di bawah. Gue cukup tahu kalau di dunia entertainment, itu pasti lu akan ada di atas, pasti akan di bawah. Roda akan berputar. Pasti. Gue tuh, I know that. Ya. Gue gak pernah masalah soal itu. Gak pernah. Gue paling gak peduli, oh siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Right? Tapi ketika orang-orang merasa, oh bro,
lu kalah ya, lu iri dan dengki ya, lu gini-gini. Sumpah gue gak peduli. Gimana ya? Kayak gua sama Kajo berbeda dalam ini. Gua gak bilang Kajo iri sama dengki ya. Tapi gue sama Kajo adalah dua orang yang berbeda dengan arti bahwa gue sangat menjunjung tinggi hak orang untuk membuat konten apa saja di YouTube. Oke? Menurut gue tuh hak orang siapa saja. Boleh gue nggak setuju dengan kontennya, gue nggak setuju dengan banyak konten yang ada di YouTube. Tapi hak-hak lu untuk bikin, right? Nah, banyak orang bilang kalau gue menyalahkan para pemain. Gak. Gue justru menyayangkan bahwa the gatekeeper YouTube doesn't do something about it. Nah, tentu ada debat filsuf. Nih ada debat filsafat nih. Apa nih? Oh, tapi kalau gatekeeper turun tangan, apakah itu membatasi kebebasan orang-orang untuk berkarya? Siapa lu untuk ada snowball effect, all this shit. Gue ngerti, gue sangat ngerti. Tapi gue biasa aja, man. No, in life you will be up, you will be down. Gue bener-bener biasa aja. I know that might seem hard to believe, tapi gue bener-bener ya udah, it's life gitu. It's life. Gimana ya? Oke. Ya gitulah. Oke. Mumpung tadi lu udah singgung tentang masa lalu komunitas YouTube pertama di Indonesia yang dimana isinya 2012 apa gue nggak lupa itu kita ada YouTube Happy Hour. Oh, Dove, shit. The moment we met, lu inget gak? The reason. Enggak, gue tau banget. Boleh ceritain nggak? Boleh gue ceritain. Oke, let's ceritain. Jadi gini, gue lihat video dari seorang YouTuber atau content creator yang ngajak ketemuan di FX. Kayak lu bayangin, ini tahun 2012 awal. Bukan awal, tapi di tahun 2012 ya, tengah-tengah atau akhir gue lupa. Lu harus ngerti di zaman itu konteksnya adalah, kita bisa ketemu orang lain yang melakukan hal yang sama. It was such a new concept ya, kayak anjing, ada orang yang melakukan hal yang sama kayak gue. Walaupun gue udah nonton video-video Eno Bening, gue nggak tahu kalau kita bisa ketemu online, ketemu langsung. Tiba-tiba gue pertama kali ketemu di FX karena Eno bikin acara di SHE Institute, kalau nggak salah kan? Iya. Di FX yang lantai paling atas lah. Itu pertama kali gue ketemu Eno Bening. Jadi sebelum gue ketemu Chandra Leo, sebelum gue ketemu siapapun, orang konten kreator lain yang pertama kali ketemu adalah Eno Bening. Seriusan lu belum pernah ketemu YouTuber lain pada masa itu? Enggak, lu orang pertama. Dan gue masih ingat waktu itu gue reply di komen lu, yo I will be there atau apa gitu. I will be there, I'll be there in FX. Jadi Eno Bening adalah orang pertama yang menginisiasi tanpa bantuan Google atau YouTube untuk kita kumpul bareng-bareng. Gue masih ingat tuh. Gue bisa ingat. Tapi perlu dikasih kredit lah kalau gue nggak bikin sendiri, itu barang teman-teman juga lah di situ, nggak gue sendirian, ada Om Dennis juga kan dan lain-lain. Iya, ada Om Dennis ya, ada suara ya. Oke, di momen itu tujuan lu tuh masih menghibur, ya kan? Iya. Lu belum pernah ngerasain hal yang menurut lu mengganggu kesenangan hati lu, dan gue ngikutin perkembangan lu dan lu sempat ngomongin masalah start to not enjoying it, itu kapan, Dov? Dari kita ketemu tuh ya, itu titik kita ketemu tuh, Dov. Ya. Kapan lu akhirnya menemukan kayak, oh kenapa nih kok this ekosistem kok? Gua mulai start to not enjoy it itu 2017 tengah. Apa tuh alasannya? Tapi itu again, jadi gua udah bikin video tentang ini. Tapi intinya tahun 2017 gue melewati masa very down in my personal life. In my personal life. Jadi mungkin itu juga ngefek ke YouTube. Yes, of course. Ya mungkin gitu, oke? Jadi gue personal life gue lagi down. Kemakan ke YouTube di mana kayak, kok gue nggak seneng ya bikin video YouTube. Padahal ini YouTube adalah sesuatu yang bikin gue seneng setiap hari. Man, passion gue adalah membuat karya atau video atau whatever di YouTube. Tiba-tiba gue merasa kayak, fuck, I don't like to do this. Itu di tengahan 2017. Okay? Ke bawah until I found it again. 2018 I found the passion again. Sampai di tahun 2019. No, setelah Prabowo versus Jokowi, video terview-nya Skinny Indonesian 24, which is 44 juta views. Dari situ gue udah mau quit. Gue udah mau ngobrol ke Kajo. Gue udah ngomong ke Kajo kayak I think I've had enough. Kayak my heart is not into it. Walaupun pas bikin Prabowo versus Jokowi gue serius banget ya, hati gue bener-bener itu. Tapi kayak abis itu kayak Skinny lagi naik lagi tinggi-tingginya, ngerti nggak? Abis Prabowo versus Jokowi kita bikin video 2 juta views, 3 juta views, 1 juta views. Wow, ini lagi. Tapi justru entah kenapa gue merasa, you know what, fuck it. Kayak this is not who I am anymore. Nah, tapi Kajo bilang, Andovi tahan, mungkin ini perasaan sementara. Ngerti nggak? Kita nggak boleh bikin judgement tinggi ketika lo lagi emosional. Nggak boleh. Jadi karena Skinny adalah gue dan Kajo, kita bareng-bareng, kita nada sampai di masa COVID ini, gue sama Kajo diskusi dan bilang kayak, you know what? We call it a career. Dan gue tahu gue udah 1 minggu kemarin ini, gue diserang dari semua belah pihak yang menyerang gue. Serang apa? Serangannya kayak gimana? Apa kayak lu jangan iri bos. Oh. Ini ya. Ini impression gue. Iya.
Jangan iri bos. Bilang aja lu kalah. Kalah saing. Ya, apa aja gue udah denger semua. No, I wanted to quit the moment Skinny was at his highest loh. Prabowo versus Jokowi loh. Lu ngerti gak sih gue? I don't care. Sumpah, I don't care. Gini, getting a lot of views, is it nice? Yes. Getting subscribers, is it nice? Yes. Tapi gue dalam fase hidup gue dimana I think I'm adult and mature enough to understand that doesn't mean shit. Right? Dan apakah gue merasa kayak oh views itu penting? Iya, tapi I grew out of it. No, I'm 26 years old. I'm old. I'm fucking old, right? So it's just very annoying ketika orang-orang merasa iri dengki all that shit. I really don't care. I really don't care. Oke. Di tahun 2017 katanya lo udah mulai ngerasa nggak nyaman dan itu juga nyangkut ke personal life. Kalau lu mau share kira-kira apa lu sudah menemukan reason kenapa di 2017 lu nggak enjoy itu lagi? Ya, gue akan share pas 2017 I went to a depression phase. Yes, kita hampir sebagian besar dari kita nonton video lu and kita sangat ngerti. I went to a depression phase dan gue benar-benar sadar kayak it's not kayak gimana ya, kayak happiness is different to everybody. Ya kayak kebahagiaan yang lu temukan itu kebahagiaan gue tidak didefinisikan oleh YouTube. Banyak orang kenal kita sebagai YouTuber atau content creator, tapi kebahagiaan gue tuh sama sekali nggak didefinisikan oleh YouTube. Dan itu banyak orang nggak paham. Banyak orang nggak paham konsep itu karena mereka kenal kita dari YouTube, nggak? Dan mereka cuma nilai kebahagiaan kita itu dari angka. Iya. Mereka kira identitas kita adalah YouTube, padahal identitas kita sebagai manusia tuh nggak terbentuk dari YouTube. Apakah YouTube adalah bagian dari identitas tersebut? Iya, ngerti nggak? Betul. Tapi apakah that's who we are? No juga. Apakah itu keseluruhannya hanya itu? Iya. Dan again, I went to personal shit dan ya titik ubahnya secara pribadi ketika bokap gue meninggal tahun lalu. Nah ketika bokap gue meninggal tahun lalu, that was literally the hammer kayak udah gue sadar kayak I'm gonna do me, I'm gonna do what makes me happy. Gue nggak mau peduli dengan orang-orang lain and this is who I am gitu. So jadi 2017 itu beside your personal life ya, dari YouTube-nya itu sendiri, apakah ada yang mempengaruhi lo dari YouTube-nya ya? The community, the system, the YouTuber itself, the content itself. Dari YouTube gue kesel, bukan kesel sih, gue lebih ke terganggu lah mungkin. Kenapa sih kontennya kenapa kontennya kayak gini? Kenapa kontennya waktu itu MOBA gaming, prank waktu zaman dulu kan? Gue lebih kayak kemarin tuh Chandra tuh ngomong hal yang bagus kayak, lu mau ngomongin sesuatu tentang apapun tuh bebas, tapi caranya bisa lu improve. Right? Cara and the way you deliver itu bisa nggak kayak gitu, right? Dan kalau lu nonton podcast Chandra kemarin, Chandra made an amazing point di mana kita sebagai content creator, we have to up our level. Content creator tuh bukan cuma orang yang bikin satu video. Ini ya, orang yang bikin satu video dipanggil sebagai content creator. Enggak, lu harus buktiin dengan body of work lu. Nah, jadi gue sangat menyesalkan karena gue tahu YouTube was very very good back in the day. Dan gue tahu ini natural, evolusi, orang-orang akan beradaptasi dan evolusi. Nah tapi yang gue nggak suka gini orang-orang selalu ngomong adaptasi, right? Pertama, gue sama Kajo keluar YouTube adalah salah satu bentuk adaptasi kita. Orang tuh nggak harus beradaptasi di YouTube, ngerti nggak? Adapting is not only limited to YouTube. Mereka membatasi adaptasi itu harus sesuai sama YouTube, harus ngikutin YouTube dan harus di YouTube. Mereka tidak melihat bahwa dunia nggak cuma YouTube. YouTube is just a fucking platform, okay? It's a platform. Ada banyak platform dan lu nggak usah bikin video, lu mau nulis buku, lu mau tulis, lu mau bikin painting, just apa kayak lu mau off air. I mean like, kayak lu kalau lu content creator sejati, lu bukan hanya bisa tergantung ke YouTube doang. Ya, kalau lu benar-benar bisa bikin konten, you're not held to the standards of YouTube only. Jadi kayak ya gitu. Jadi kenapa sih kita kayak masa YouTube kayak enggak juga. Gue cinta sama YouTube, gue sayang sama YouTube. Gue nggak bisa di sini tanpa YouTube. YouTube gave me everything, my job, my career, my money, personal life gue. Tapi lu nggak harus tetap ke confine di dunia YouTube. Itu ya. Kenapa sih orang-orang nggak bisa mengerti pemahaman sesimpel ini gitu? Oke. Dari situ gue bisa mengerti kalau ternyata pada saat lu announce lu bakal tahun terakhir pun masih diserang ya. Masih diserang. Orang bukannya mengerti dan oke Andovi, this is your last year, good luck gitu. Tapi orang malah kayak menyerang lu. Orang masih ngomongin kalau lu kalah saing, lu nggak kuat di YouTube, lu nggak bisa beradaptasi, lu emang bukan era lo lagi. Lu udah pikirkan itu atau lu nggak nyangka bahwa respon orang ternyata masih ada yang kayak gini? Gini, gua sama Kajo nggak nyangka responnya sebesar gini impactnya. Gua jujur, gua kira bakal diomongin YouTuber. Iya, dia ngomongin lain terus kayak ya udah. Tapi gue gak nyangka sampai satu Indonesia kayak holy shit what's happening ya.
Gue udah siap, gue udah tahu orang-orang pasti bakal iri, dengki, whatever, all this shit kan. Gue udah siap akan hal itu, tapi gue gak nyangka sebesar ini, ngerti gak? Gue gak nyangka sebesar ini, gue kira tadi cuma segini impactnya, tapi kayak segini impactnya. Jadi kayak I did not know it was gonna be that big. Dan gue udah siap, man, you know me, di YouTube orang pasti akan nyerang lu mau bikin apapun, orang pasti akan serang lu. I mean, it's YouTube, it's how YouTube has always been. Dari zaman dulu pas gue nyanyi pun orang suruh gue mati aja. Jadi kayak YouTube has never changed. YouTube has never changed dari dulu sampai sekarang secara ekosistem komentar-komentar gini ya. Tapi sayangnya aja orang nggak dapet pesan yang gue bukan pesan. Orang nggak dapet inti dari apa yang Kajo sama gue mau sampaikan gitu. Ya gitulah. Dengan lu meninggalkan YouTube di tahun ini, ya. Apa yang mungkin lu sesalin? Apa nggak ada? Lu emang nggak ada yang gue sesalin? Gue emang keluar, bye. Nggak, gue sedih tapi gue lega banget. Gue sedih tapi gue lega karena kayak you know what, man, for me I know like 9 years going to 10 years is enough. Kayak gue selalu pakai analogi, orang kalau kerja kantoran di perusahaan manapun, setelah 5, 6 tahun, 7, 8 tahun kayak you know what, gue mau move on. Ngerti ya? Kayak orang tuh nggak bisa menganggap kalau YouTube itu karir gue yang gue mau move on to other things in life. Oke? Apakah gue akan sukses in my other things in life? Belum tentu. Bisa jadi Skinny Indonesian 24 adalah peak of my sukses di dunia entertainment. Bisa jadi abis itu ya udah gue hilang. Tapi ya udah, I'm ready to take that risk. Kalau Skinny Indonesian 24 is my peak dan abis itu gue hilang dari dunia entertainment whatever, ya itu resiko yang gue udah berani tanggung. Ya udah, nggak apa-apa. Kayak it's fine. Lu serius? Pada saat gue penasaran ya karena gini, Dov. Kalau lu mau tahu point of view gue nggak pernah bisa menyatakan quit because I never been here for a commitment. Komitmen lu apa awalnya? Sampai lu bisa bilang I'm quit. Jadi masalahnya kayak gini. Oke, kita mengumumkan di YouTube channel kita. Oke, tapi kita justru ingin menunjukkan kewajiban yang kita berikan itu selain kepada diri kita sendiri adalah gua ingin give the best to the Skinny Indonesian 24 fans. Kepada mereka yang benar-benar nonton Skinny 24, gue pengen nunjukin, ini tahun terakhir gua sama Kajo akan berusaha sebisa mungkin untuk kasih terbaik dari kita, karena without you guys kita nggak mungkin di sini. Jadi kenapa kita bilang 1 tahun terakhir? Selain untuk memotivasi diri kita untuk, yuk apinya panas nih, yuk ayo kita bisa. Tapi ini untuk orang-orang untuk yang peduli sama Skinny Indonesian 24, right? Jadi komitmen kita untuk announce itu sebenarnya lebih ke mereka. No, jujur, aduh, gua tuh kalau pengen quit sekarang udah, gua nggak mau 1 tahun terakhir. Gua nggak mau. Ya udah, gue sama kayak lu, ya udah gue quit aja, nggak usah ngomong. Tapi gue tahu, I would not be here without the people who subscribe to me since 2011. Jadi ya kayak kadang-kadang, oke, gue egois, gue mau quit, tapi kadang-kadang gue juga sadar gue harus memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang nonton gue. Nah jadi dan bener kata lu kan, siapa gini, selalu orang-orang tuh selalu ngomong kan, bang, nanti siapa yang bikin video epic rap battles of presidency, Ridwan Kamil versus Ganjar tahun 2024, kalau nggak lu. Nah, siapa tahu gue sama Kajo bikin, tapi nggak di bawah payung Skinny Indonesian 24. Ngerti nggak? Bukan di, bisa aja kita coba balik upload 1 video, bisa aja ya. Ini epic rap battle of presidency 2024. Ya udah kita upload aja, tapi bukan, karya kita tuh bukan di gini. Tiba-tiba tahun depan Eno kayak, Dov, gue mau bikin video bareng lu tahun depan kan, tahun 2022. Misalnya kan, gue bukan quit dari YouTube. Gue gak meninggalkan YouTube. Tapi gue quit dari berkarya di bawah naungan Skinny Indonesian 24. Dan itu hal yang beda, ngerti gak? Itu hal yang super beda. Ngerti gak? Kayak, gimana ya? Lu ngerti pasti gue gak know, gue susah menjelaskannya. Kayak gue gak akan berkarya di bawah Skinny Indonesian 24 lagi. Lu tidak lagi membawa nama Skinny Indonesian 24 di ranah hidup lu. I close that chapter in my life. Now you are Andovi. Gue gak akan balik lagi sebagai Andovi, enggak juga. Tapi kan gue gak menutup kemungkinan untuk kalau ada orang kalau Chandra kayak, tim Tuan mau bikin video tahun 2022. Yuk, Andovi Jovia main yuk. Ya yuk. Siapa ya udah yuk. Tapi nggak kayak, hey guys, ini channel gue dan Kajo, kita mau bikin konten. Nggak kayak gitu. Tapi nggak bakal pernah upload lagi di Skinny Indonesian 24. Nggak bakal. Nggak bakal pernah upload lagi. Nggak bakal. Sama sekali nggak bakal. Oke, karena dari tadi ini ada menurut gue ini cukup panas, dan menurut gue gue nggak tahu ini bisa jadi ini, dan gue baru baca ini. Ada yang bilang katanya lu sebenarnya cuma pengen pisah payung aja sama Kajo. Wow, hot take.
Gimana? Bener. Gimana? Paling sama Kajo. Gimana Iya. ya? Nggak salah tapi nggak benar. Nggak salah tapi nggak benar. Oke, gimana Itu tuh? favorit gua. Gimana Itu tuh? favorit gua. Nggak juga karena gini. Kajo adalah kakak gua dan kita akan selalu terhubung in this world karena we're brothers. Dan gua pasti akan selalu ada proyek bareng kakak gua dalam bentuk apapun. Dan bentuk apapun itu sangat betul. Tapi apakah gua mau fokus tanda kutip ke diri sendiri dalam apapun journey gua, itu juga benar. Itu juga benar. Tapi apakah gua mau pisah dari Kajo? Enggak. Ngerti gak? Nah, mas gini, lu kan filsuf nih. Apaan sih? Gak ada filsuf. Gini, menurut gua di Indonesia ada banyak, gua gak ngomong sesat berpikir ya, karena kalau orang ngomong sesat, konotasinya ke sono. Sesat kan konotasinya ke sono. Ada banyak kekeliruan dalam berpikir. Logical fallacies. Yes. Ada banyak logical fallacy di Indonesia. Oke? Yang kemarin di podcast Dedi yang gue salah banget jelasin, yaitu correlation does not imply causation. Ya, correlation does not imply causation. Tolong bantuin gue bahasa Indonesianya, Nyok. Kalau bawa correlation tuh apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar apa ya? Correlation does not imply causation. Kolerasi that's why gue juga use English because it's hard for me to translate it into Indo dong. Ngerti kan? Karena ketika lu ngomong correlation does not Kasih imply contoh. Kasih contoh. Nah, kemarin gue kasih contoh matahari turun tuh buruk banget. Oke. Kemarin gue kasih semua temen-temen gue ketawain gue kan. Itu contoh matahari turun lu tidur tuh buruk. Tapi yang pingin gue kasih ini gue ulang lagi contoh yang baik dan benar ya. Mungkin gini. Oke, coba. Yang lu lihat belum tentu jadi penyebab apa yang terjadi sekarang. Betul. Betul. Karena yang terlihat besar itu. Yes. Oh, like peribahasa, Dov. Oke, apa? Apa batu yang melayang di atas bukit, padahal ada batu kecil di bawahnya. Oke. Kayak Gue gitu. nggak tahu peribahasa itu tapi gue percaya sama lo. Oke, tapi Gue gitu. sama sekali. Apa sih gajah Nah. di pelupuk? Itu gue lupa lah peribahasa itu mungkin ya. Gue hanya tahu tong kosong bunyi apa gue nggak tahu itu. Oke. Tapi gue ngerti poin lo, tapi gue harap teman-teman yang denger ngerti ya poinnya Dovi ya. Iya. Oke, gimana? Jadi gini, bukan berarti kalau gue memfokus ke diri sendiri itu sama dengan gue berpisah dengan Kajo. Nah, ngerti gak? Gini ya, apakah is it related? Yes, it's related. Tapi it's not the cause. Gue nggak tahu cara menjelaskan lebih simple daripada itu. Ngerti gak? Jadi itu dia. Oke. Eno sampai sekarang orang masih nanya, Bang, lu kok nggak tinggal bareng Kajo, Bang? Oh my God, we have our own lives. Gitu ya. Sampai sekarang kayak dia umur 30 tahun, gue umur 26 tahun, sampai sekarang orang masih merasa kita hidup satu rumah, satu kamar, satu kasur. Iya, kayak what the, no, gue adalah Andovi, Kajo adalah Kajo. Itu dia. Oke, karena gue juga gara-gara pertanyaan penonton tadi gue juga jadi punya asumsi buruk karena gue inget banget lu pernah mau punya channel sendiri tapi nggak jalan. Itu gimana tuh? Eno, gue udah punya channel sendiri. Iya, karena lu ada. The name, I forgot the name. Apa sih namanya? Ya, nama gue Adikara. Adikara. Itu gimana? Awalnya apa dan Gue sekarang menjalankan karena gue pikir gue pingin meluangkan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan Skinny24 ke hal pribadi, right? Tapi nggak jalan karena banyak orang nggak tahu adalah doing one YouTube channel is hard enough. Bagi orang yang bikin 2 YouTube channel itu jauh lebih susah. Orang kira bikin YouTube channel dan menjalankan suatu YouTube channel kayak bikin kacang. Ini kacang nih gue lempar tuh udah selesai. Enggak, oke? Jadi kayak jujur purely for time reasons. For time reasons kayak ya udah. Dan akhirnya gue tetap jalan sama Kajo dan tetap gue bikin. Nih ada banyak video di Skinny di mana Kajo bikin sendiri, gue bikin sendiri. Banyak kok, banyak. Kajo bikin sendiri, gue bikin sendiri. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa lagi? Contoh channel Vlog Brothers. Itu kan Vlog Brothers. Oh iya, The Vlog Brothers. Hank Green sama John Green. Iya. Ya kan? Kadang-kadang Hank Green bikin video sendiri, kadang-kadang John Green bikin video sendiri, tapi tetap di bawah Vlog Brothers. Nah, jadi ya itu. Tapi ya waktu gue bikin channel sendiri, purely for time reasons, man. It's purely for time reasons. And mungkin tahun depan lo punya banyak waktu berarti buat channel sendiri. Siapa tahu. tapi gue sama sekali untuk sementara gue kayak enough with YouTube. Enough with YouTube, Paul.
Oke, ini ada satu dan gue mesti sebutin karena ini cukup panas. Boleh, gue suka nih. Ini Yang panas-panas. asumsi jahat penonton lagi, silakan dijawab. Boleh, kirimkan gua asumsi sejajatnya, silakan. Oke, Gua beli. Andovi dan Jovialda Lopez tahun terakhir Skinny Indonesian 24 biar rame, Ya. biar pada ngomongin karena tujuannya untuk promote film bucin. Oke, jawaban gua adalah coloration does not imply causation. Oke. Oke. Bahwa lu berpikir kalau di otak lu, wah ini promo film bucin. Bukan berarti gua melakukan ini untuk mempromosi film bucin. Mm-mm. Sah-sah saja lu pikir ini promosi film bucin. Sah-sah saja. Tapi gini, kita ada grup film bucin. Ada grup film bucin. Ada gua, Pasunil Rapi, Chandra Leo, Tommy Lim, Kajo, tim-tim promo film bucin lah, marketing film bucin. Apa perlu gue screenshot untuk membuktikan nggak ada chat sama sekali soal film bucin? Ya lu jangan nanggepin mereka lah. Ngerti, karena nggak penting. Gini, orang selalu ngomong, bang, lu selalu pakai baju bucin bang. Terserah gua bangsat. Gua mau pakai baju apa aja terserah gua. Dari dulu gue selalu dikata-katain, Andovi Lopez gak pernah mandi, bajunya juga nggak diganti-ganti. Terus pas baju gue nggak ganti-ganti, semuanya kayak, lah ini promo film bucin ya, ini promo film bucin ya. Pas gue malah baju gue nggak diganti-ganti, weh bangsat, ini promo film bucin ya. Ya terserah lu leh, terserah lu deh. Jadi gitu. Dan apakah I don't care. apakah menurut lu salah untuk promote film bucin dengan apapun kesempatannya dan menurut lu gimana? Gak salah, tapi itu bukan alasan gini. Kalau kalian berpikir gua kajo quit YouTube untuk promosi film bucin, oh my god, silakan balik ke sekolah, belajar lagi logika dasar. Silakan. Oke. So, adalah Dovi, mereka surprise karena ini pertama kali yang orang melihat lu marah-marah kayaknya. Ya, silakan. Oke, gue tadi bacain lagi asumsi Tapi jangan lupa nonton film bucin ya. Tuh kan? Iya, dia panas. Teori konspirasi. Men, gue baca di Facebook ada di YouTube, di Facebook dan YouTube ada orang nge-share. Ini adalah marketing film bucin terbaik. Nah iya. Yang pernah kayak ini S3 marketing. Ya kalau kalian berpikir demikian silakan. Biarin teori konspirasi jalan terus, gue nggak peduli. Tapi percaya sama gue bukan. Aduh. Berarti emang ini udah lama ya. Cuman gue baru lihat nih kalau tentang lu diasumsikan bahwa ini semua demi bucin. Ya banyak orang komentar kayak gitu kan. Ini S3 marketing. Kayak ini S3. Men, pertama-tama kalau yaudah deh. Terserah lu. Oke. Nah, ini asumsi berikutnya bahwa Andovi dan Jovialda Lopez. Ini gue panjangin ya, tapi mereka lebih simpel. Boleh, silakan. Asumsi. Asumsinya adalah Andovi dan Jovialda Lopez mengakhiri karirnya di YouTube untuk setahun karena udah sepi sponsor dan sepi duitnya. Jadi mereka mengakhirinya aja. Eno Bening. Apa? Eno Bening Suara. Apa? Eno Cleanstown Studio Bening Suara. Kenapa gue? Filsafat UI 2010. Yes. Percaya sama gua.